Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada perjumpaan kita kali ini yaitu melanjutkan pembahasan yang minggu lalu, yaitu tentang waris. Dalam hal ini kita akan membahas tentang hijab atau mahjub. Hijab atau mahjub dalam bab waris ini diartikan sebagai penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya atau hubungannya dengan orang yang meninggal. Artinya seseorang tidak bisa mendapatkan hak waris atau harta warisan atau terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan mayat atau dengan orang yang meninggal, atau juga tetap mendapatkan tapi bagiannya terkurang. Contoh umpamanya yang bagiannya harusnya 1/2 menjadi 1/4 atau 1/4 menjadi 1/8. Contoh umpamanya seorang istri bagiannya itu 1/4, tetapi karena ada anak atau mayat atau suami yang meninggalnya itu meninggalkan anak, maka si istri tersebut bagiannya bukan lagi 1/4 tapi 1/8. Artinya berarti bagiannya terkurangi. Nah, ini nanti disebut dengan hijab nuksan. Oke, kita langsung berarti ke klasifikasi hijab. Hijab dapat diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada hijab hirman, yang kedua adalah hijab nuksan. Hijab hirman itu yaitu penghapusan seluruh bagian atau ahli waris tidak mendapatkan bagian harta warisan sama sekali karena ada ahli waris lain yang dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian selama ada anak laki-laki. Artinya apabila ahli waris meninggalkan anak laki-laki dan juga cucu laki-laki, berarti yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal itu adalah anak laki-laki. Si cucu laki-laki ini tidak dapat bagian karena bagiannya terhalang oleh anak laki-laki. Itu artinya terhijab hirman. Kemudian yang selanjutnya itu hijab nuksan, yaitu pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris lain yang menyertai. Contoh, ibu mendapatkan 1/3 bagian, tetapi kalau yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6. Atau tadi istri bagiannya 1/4 karena ada anak, maka istri mendapatkan 1/8. Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh yang kemarin sudah kita bahas, cuma belum dilanjutkan pembahasannya sampai ke titik akhir atau ke pembagian harta warisan jika ada harta yang ditinggalkan. Nah, ini baru pembahasannya baru sampai dawil furud atau furudul muqaddar. Kita perhatikan, seorang suami meninggal dunia dengan sukses. Kemudian dia meninggalkan seorang ayah, seorang istri, 1 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kalau dalam pembahasan hijab di sini ada hijab nuksan. Kenapa? Ayah dan istri ini bagiannya terkurangi. Kenapa? Karena ada anak. Maka di sini ada contoh hijab nuksan. Selanjutnya cara menghitung harta warisannya apabila contoh umpamanya kita buat contoh di sini harta warisannya 480 juta. Ya, harta warisan 480 juta ini artinya setelah diambil hutang, setelah diambil wasiat, diambil biaya untuk mengurus jenazah, ini sisanya yaitu 480 juta. Nah, 480 juta ini yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan.
Yang pertama yaitu ayah. Tadi ayah bagiannya adalah 1/6, istri 1/8, dan anak, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yaitu asobah. Kemudian kita sudah mendapatkan ini 1/6. 1/6 ini bagian ayah, 1/8 bagian istri. Kita cari asal masalahnya ya, atau KPK-nya, atau apa ya, bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan habis dibagi 8. Kita ketemu yaitu 24. Jadi bilangan yang habis dibagi 6 dan habis dibagi 8 yaitu 24. Ini 24 ini disebut dengan asal masalah. Kemudian selanjutnya di sini ada angka bulat yaitu angka 4 dan angka 3. 4 ini bagian ayah dan 3 ini bagian istri. Dari mana angka 4 dan angka 3 ini? 6 untuk mencapai ke 24 yaitu kita lipatkan menjadi 4 kali lipatan. 6, 12, 18, kemudian 24. Kemudian 8 untuk mencapai 24 kita lipatkan yaitu 3 lipatan, 8, 16, 24. Nah, berarti ayah mendapatkan 4, istri mendapatkan 3. Nah, sedangkan jumlahnya itu 24. Artinya masih ada sisa banyak. Nah, sisa yang banyak ini kita temukan yaitu 17 ini untuk bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Selanjutnya langsung saja ke perhitungannya yaitu kita ambil angka 4 ini untuk bagian ayah 4/24 kali 480 juta yaitu jumlah harta warisan sama dengan 80 juta. Berarti bagian ayah ini adalah 80 juta. Kemudian istri 3/24 kali 480 juta yaitu 60 juta. Berarti bagian istri adalah 60 juta. Selanjutnya anak laki-laki dan anak perempuan. Ini kenapa anak laki-lakinya ada 2? Nah, ini bukan anak laki-lakinya 2, tapi anak laki-lakinya adalah 1. Diumpamakan 2. Kenapa? Dalam Al-Qur'annya walidzakari mislu hadzil unsayain, yaitu bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Nah, tadi ada angka 17 di sini, angka bulatnya itu kita hitung 17/24 kali 480 juta yaitu hasilnya 340 juta. Kalau kita jumlah ini jumlahnya udah pas ya. Jadi kalau jumlahnya kurang atau lebih berarti perhitungannya salah. Ini jumlahnya pas 480 juta. Nah, ini artinya bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah 340 juta. Nah, yang 340 juta ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Nah, karena tadi anak laki-laki itu bagiannya 2. Jadi seakan-akan ini ada anak laki-laki ini ada 2. Artinya anak laki-laki ini 1, cuma dia bagiannya 2. Nah, berarti yang 340 juta ini dibagi 3. Yang 2 bagian untuk anak laki-laki dan 3 bagian ini ada apa? Dan 1 bagian ini adalah untuk anak perempuan. Sekali lagi, yang 340 juta ini dibagi 3. Artinya 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Karena dalam Al-Qur'annya walidzakari mislu hadzil unsayain, bagian anak laki-laki itu adalah 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kerjakan soal berikut sesuai dengan contoh di atas. Sebutkan tabir urut masing-masing, kemudian siapa saja ahli waris yang terhijab,
kemudian hitung bagian ahli waris masing-masing seperti yang sudah dijelaskan dalam contoh. Oke, selamat mengerjakan. Untuk materi kali ini dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.